Baik, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai routing, terutama prinsip dasar dari sebuah proses routing. Kita awali mulai dari definisi ya. Routing adalah mekanisme atau prosedur atau cara kerja untuk meneruskan paket data dari sumber jaringan berbeda menuju jaringan lainnya. Jadi artinya secara sederhana boleh disimpulkan bahwa routing adalah proses estafet ya. Proses estafet paket data dari jaringan A ke jaringan B dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa jaringan komputer itu adalah jaringan yang tersusun secara estafet. Jadi ketika kita akan mengirimkan data dari titik satu ke titik yang lainnya, maka dari titik A ke titik B katakanlah, maka titik A nanti akan melewati beberapa jaringan yang berbeda. Nah, ini tadi yang dikatakan routing sekali lagi adalah proses meneruskan data dari sumber jaringan A menuju jaringan B, jaringan C, jaringan D dan seterusnya. Sehingga data akan sampai pada tujuan yang ditentukan. Nah, secara sederhana contoh proses routing yang paling sederhana adalah menghubungkan dua buah jaringan komputer. Nah, di sini digambarkan ada dua buah jaringan, jaringan A dan jaringan B. Ini ada garis ya. Saya pisahkan dulu garisnya. Ada jaringan A memiliki router ini, router 4 di sini. Di router 4 kemudian dibagi oleh switch ini. Kemudian switch ini membagi jaringan paket data itu ke 4 komputer yang berbeda, PC 0 dan PC 3 yang ada di bawah. Begitu juga jaringan B, dari mulai PC 4 sampai PC 7 tergabung ke suatu switch, kemudian switch tersebut disambungkan lagi ke router. Nah, apabila komputer di jaringan A atau akan menghubungi komputer jaringan B, maka diperlukan sebuah estafet. Estafetnya tentunya dihubungkan oleh router ini. Nah, ketika router 4 dan router 5 ini disambungkan, diberi IP dan diberi settingan routing, maka PC sebelah kiri dapat menghubungi PC sebelah kanan dan sebaliknya. Nah, tentunya kalau hanya seperti ini saja, hanya terpecah belum disambungkan seperti ini, maka PC jaringan A dia hanya bisa menghubungi sesama jaringan A saja. PC pada jaringan B dia hanya akan dapat menghubungi sesama PC jaringan B saja. Namun ketika sudah disambungkan router 4 dan router 5 ini melalui sebuah katakanlah kabel UTP dan diberikan konfigurasi routing, maka komputer kiri dapat menghubungi komputer kanan dan sebaliknya. Nah, itu contoh sederhana dari sebuah proses routing. Baik, sekarang kita coba lihat contoh dari Cisco Packet Tracer ini. Terlihat ada dua buah jaringan, jaringan kiri yang dikelola oleh router 1 dan jaringan kanan yang dikelola oleh router 2. Nah, kemudian jaringan untuk PC sebelah kiri kita beri alamat IP 10.10.10.1, 10.10.10.2 sampai 10.10.10.4 ya. Dan kemudian semuanya PC sebelah kiri diberi konfigurasi default gateway 10.10.254. Ini dari mana? 10.10.10.254 ini berasal dari IP router yang interface-nya mengarah ke switch. Nah, terlihat di sini router 1 ada interface yang mengarah ke switch yang disambungkan ke Giga 01 ini dan diberi alamat IP 10.10.10.254. Maka seluruh komputer yang ada di bawahnya, komputer 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nanti diberikan default gateway-nya adalah 10.10.10.254. Begitu juga yang di switch kanan. Nah, begitu juga PC yang sebelah kanan diberi alamat IP 20.20.21, netmasknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 20.20.20.254.
nilai 20.20.20.254 berasal dari alamat IP router 2 yang interface-nya mengarah ke switch. Alias di sini giga 01 nanti kita beri alamat IP 20.20.20.254. Agar lebih jelasnya mari kita coba konfigurasi terlebih dahulu pada router yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan awal router sebelah kiri akan kita konfigurasikan. Oke, kita ketik saja no. Kita akan konfigurasi secara manual. Enable ya, configure terminal. Nah, selanjutnya kita buka topologi, kita lihat, kita geser dulu biar lebih gampang. Router 1 yang mengarah ke komputer, yang mengarah ke switch, kita beri alamat 10.10.10.254 pada interface gig 01. Nah, kita masuk dulu ke giga 01 dulu. Interface gig 01. Nah, oke, kemudian kita berikan alamat IP address 10.10.10.254 dengan net masknya 255.255.255.0. Selesai. Kemudian no shutdown. Oke, dia otomatis akan langsung berwarna hijau karena sudah diaktifkan dan sudah diberi alamat IP 10.10. Selanjutnya kita akan coba konfigurasikan untuk interface yang mengarah ke router yang sebelah kanannya, alias melalui giga 00 ini. Nah, kita keluar dulu. Nah, kita masuk lagi ke interface giga 00. Gig 0/0. Oke, kita berikan alamat IP 192.168.101 ya, 255.255.0. No shutdown. Oke. Sudah nyala. Sudah state up, hanya di sini statusnya masih berwarna merah karena router sebelah kanan belum kita konfigurasikan. Artinya di sini masih statusnya mati ya. Selanjutnya supaya sekalian kita tambahkan routing table nih. Nah, ini inti dari video ini adalah bagian sini. Kita berikan routing table ke router pada router 1 ini agar dia nanti bisa mengenali atau ketika ada paket yang diterima oleh router 1 ini dari PC 0, PC 1, 2, 3 yang ada di sebelah kiri ini yang mengarah ke komputer sebelah kanan, nanti dia akan mengenalinya dan akan langsung mengestafetkannya ke router sebelah kanan. Caranya adalah dengan menggunakan IP route 0.0.0.0.0.0 kemudian 192.168.100.2. Nah, ini apa? Nah, IP address router kita yang kita konfigurasikan kali ini adalah IP yang 101 atau IP yang router sebelah kiri R1 ini. Maka agar kemudian R1 ini dengan alamat IP 101 ini nanti bisa mengestafetkan, bisa menyambungkan lagi paket data ke router yang lainnya atau router 2 yang sebelah kanannya, maka kita berikan rute dengan cara IP route 0000 sebanyak 2 kali nih, IP 00-nya sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan dengan IP router yang sebelah kanan alias 102 ini. Enter. Untuk bisa melihat konfigurasinya, kita bisa mengetik dengan do show IP route. Nah, oke. Oh ya, ini belum aktif ya karena router sebelah kanan kan masih mati. Oke, kita tutup dulu. Kita masuk ke router yang kedua. Oke. No. Enable configure terminal. Kemudian kita berikan alamat IP, kita geser dulu biar terlihat. Nah. Kita masuk dulu ke giga 01.
ya. INT gig 01 ya, kita berikan alamat IP 20 20 20 20 254 255 255 255 0 no shutdown, aktif. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi untuk yang giga 00 nya yang tadi ya. Exit dulu, kemudian kita masuk lagi gig 0/0. Nah, kita berikan alamat IP 192.168.100.2 255 255 255 0 no shutdown. Nah, sudah aktif ya. Kemudian kita berikan IP route-nya. spasi 0000 spasi 192.168.100.1. Nah, kalau tadi di router 1 kita memberikan IP route-nya untuk ke router 2 dengan IP 102, maka untuk di router 2 ini kita berikan IP route-nya untuk 101 ini. Nah, kebalikannya ya, agar si komputer atau si router bisa mengenali kemana setelah ini harus berjalan si paket datanya. Nah, kita buka do show IP route. Nah, di sini terlihat sudah ada konfigurasi routing table-nya. Terlihat ada routing table untuk sesama IP 20 ya, 254 tadi ya. Artinya untuk ke jaringan komputer yang sebelah, ke switch-nya ya, ke switch komputer kliennya, dan IP network address yang 192.168.100.0 dengan diberi alamat IP 102 untuk berkomunikasi ke router yang sebelah kirinya atau ke router satunya. Dan kemudian kita beri S bintang ini adalah, sebentar, saya lupa istilahnya. S bintang itu adalah routing, oh ya, default route ya, rute yang secara default. Makanya kita berikan rute secara defaultnya, artinya router ini berikutnya adalah menghubungi ke 101 ya. Artinya ya tadi, ketika ada paket data dari PC 4 katakanlah yang akan dilempar ke PC 1, maka setelah melewati sini datanya nanti berikutnya diestafetkan ke IP router sebelah kanannya alias 101 ini melalui konfigurasi yang ini. Begitu juga untuk yang router 1 kita buka. Nah ini, nah sama ya. Nah, sama. Sekali lagi koneksinya, konfigurasi routing table-nya sama. Ini adalah konfigurasi routing table pertama untuk sesama IP dengan alamat network 10.10.10 ya, diberi alamat IP 254, dan ini adalah routing table untuk ke router yang lainnya atau network address-nya yang 100. Dan ini yang default. Nah, sudah selesai, kita akan coba melakukan pengujian. Pengujian pertama adalah tentunya kita akan menguji sesama PC sebelah kanan dan kanan dulu, kiri dan kiri dulu. Kita coba kiri satu ke kiri ini nyambung, kiri bawah ke kiri atas juga nyambung ya. Semuanya sepertinya harusnya nyambung. Begitu juga yang kanan. Kanan atas ke kanan bawah nyambung, kanan bawah ke kanan atas nyambung, dan seterusnya. Nah, artinya sekarang sesama lokal ini sudah jalan, sudah kita lakukan pengujian barusan, ping atau melakukan pengujian koneksi ke PC sebelah kanan dengan kanan semua, sebelah kiri dengan kiri semua. Nah, selanjutnya kita coba melakukan ping router dengan router terlebih dahulu. Router 1 kita coba, atau saya hapus dulu ininya sebentar. Oke. Router 1 menghubungi ke router 2. Oh, masih valid. Sebentar.
router 1 IP-nya 101, ini router 2 IP-nya 102. Oke, kita coba ulangi lagi. Oke, sukses ya. Nah, saya coba ulangi lagi. Router 1 malah menghubungi ke router 2. Nah, sukses. Nah, kita coba ulangi lagi. PC 1, PC kiri menghubungi PC kanan. Sudah berhasil. PC kiri menghubungi PC kanan. Berhasil. PC kanan menghubungi PC kiri. Nah, mungkin butuh waktu ya untuk koneksinya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Coba ulangi. Nah, sekarang berhasil. PC kanan menghubungi PC kiri juga berhasil. Nah, dengan demikian dari percobaan kali ini, sekali lagi kita sudah melakukan konfigurasi routing table sederhana, artinya meneruskan paket data dari jaringan kiri ke jaringan kanan melalui dua router yang berbeda. Seperti kita bahas sebelumnya, saya ulangi, routing adalah mekanisme untuk meneruskan paket data dari sumber jaringan berbeda menuju sumber jaringan lainnya. Atau secara sederhana adalah proses estafet paket data dari jaringan A ke jaringan B dan seterusnya. Nah, berdasarkan definisi tersebut, tadi sudah kita coba konfigurasikan dua router ini untuk bisa saling berkomunikasi sesamanya. Nah, ketika sudah bisa saling berkomunikasi sesama router 1 dan router 2, maka PC di sebelah kiri router 1 ini dapat menghubungi PC di sebelah kanan router 2 ini, sehingga mereka ke 8 komputer tadi bisa saling menghubungi, bisa saling melakukan koneksi. Nah, seperti ini. Nah, caranya adalah PC 1 menghubungi router 1 dulu, karena PC 1 ini adalah berada di bawah router 1. Kemudian router 1 meneruskan, melanjutkan jalur estafetnya ke router 2. Kemudian berikutnya router 2 meneruskan jalur estafetnya ke PC sasaran, ke PC 5 seperti yang ada contoh di sini. Ya. Penerusan jalur atau penerusan paket data atau pengestafetan paket data ini dilakukan secara mikrotik ini dengan menggunakan konfigurasi ini IP route ya, artinya router 1 ini meneruskan paket data berikutnya ke IP 192.168.102 alias PC yang atau router sebelah kanan alias router 2. Begitupun juga sebaliknya. Router 2 meneruskan paket data berikutnya ke mana? Nah, ini. Router 2 meneruskan paket data berikutnya ke IP 192.168.101 sehingga entah itu dari kiri maupun dari kanan mereka dapat saling berkomunikasi. PC kiri bisa menghubungi PC kanan, sebaliknya PC kanan bisa menghubungi PC kiri. Demikian dan terima kasih.